Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang rajin belajar dan rajin cuci tangan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Rani dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Sebelum lanjut ke video, silahkan kalian tulis nama lengkap kalian dan kelas kalian pada kolom komentar di bawah ya, sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian siapkan juga buku tulis dan alat tulis. Catat materi pada video ini yang menurut kalian penting, dan di akhir video nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kita mulai video pembelajaran hari ini. Pada siapa kita akan minta bantuan jika kita tidak tahu arah sebuah lokasi? Ya, kita bisa melihatnya pada peta. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Di era digital seperti sekarang ini, kita dipermudah dengan adanya Google Map. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Kalian harus mampu membaca peta agar dapat memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Pada peta terdapat sejumlah informasi yang menyertainya. Berikut adalah contoh dari peta dunia. Ini adalah contoh dari peta Indonesia. Sebuah peta terdiri atas beberapa komponen penyusunnya. Komponen penyusunnya terdiri atas, yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada orientasi utara, yang keempat ada simbol peta, yang kelima ada garis koordinat, yang keenam ada inset, yang ketujuh ada legenda, dan yang terakhir yang nomor 8 ada sumber peta. Mari kita bahas satu persatu komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh peta di bawah ini. Peta di bawah ini berjudul Peta Wilayah Administrasi Pulau Kalimantan. Jadi, di dalam isi peta ini adalah menunjukkan wilayah Kalimantan. 2. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Contoh, skala sebuah peta adalah 1 dibanding 1 juta. Artinya, setiap 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dibedakan menjadi 2, yaitu skala angka dan skala grafis. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1 dibanding 10.000. Setiap 1 cm pada peta itu berbanding 10.000 cm pada lokasi sesungguhnya atau pada jarak sesungguhnya. Yang kedua ada skala grafis. Skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Jadi skala grafis itu dalam peta ditunjukkan dengan grafis. Jadi setiap 1 cm pada peta itu berbanding dengan 10 km pada
lapangan. Yang ketiga, orientasi utara atau arah utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Ini adalah contoh dari beberapa orientasi utara atau arah utara. Yang keempat, simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada simbol titik, yang kedua ada simbol garis, yang ketiga ada simbol warna, dan yang keempat adalah simbol area. Mari kita bahas satu persatu simbol peta. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga, ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini, bujur sangkar ibu kota negara. Yang kedua ada simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Contohnya seperti ini. Simbol garis ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, dan sebagainya. Yang ketiga ada simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaannya. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah. Berikut adalah simbol warna. Contoh simbol warna yang digunakan untuk ketinggian daratan. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Berikut ini adalah contoh dari simbol area. Yang kelima ada garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Contoh dalam peta ini garis ini disebut dengan garis koordinat. Yang keenam ada inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Jadi peta kecil Indonesia ini disebut dengan inset peta karena ingin menunjukkan bahwa Kalimantan itu termasuk bagian dari Indonesia ini. Yang ketujuh, legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada permukaan peta. Pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Nah, di sini adalah contoh dari legenda.
Yang terakhir, nomor 8, sumber peta. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Demikian tadi adalah komponen penyusunan peta. Selanjutnya mari kita bahas letak Indonesia. Mari kita bahas letak Indonesia berdasarkan yang pertama, letak astronomis, yang kedua, letak geografis, yang ketiga, letak geologis. Yang pertama adalah letak astronomis atau letak yang dilihat dari posisi koordinatnya. Jadi letak astronomis Indonesia secara detail berada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Seperti apa wilayah tropis itu? Jadi wilayah tropis itu, jadi di Indonesia itu sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu tidak terlalu ekstrim. Jadi antar musim kemarau maupun musim penghujan itu suhunya tidak terlalu, perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi di Indonesia itu hanya ada 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau. Yang kedua, letak Indonesia berdasarkan letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi secara geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia yang terletak di utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara 2 samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik berada di timur Indonesia dan Samudra Hindia berada di barat Indonesia. Nah, ini adalah letak secara geografis, berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Indonesia juga berbatasan dengan negara tetangga, baik itu berupa batas darat maupun batas laut. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Apa keuntungan letak geografis bagi Indonesia? Jadi, letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan juga India. Jadi kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, negara lainnya itu melalui jalur Indonesia menuju negara Eropa. Jadi ini adalah gambaran Indonesia itu berada pada jalur pelayaran internasional. Yang ketiga, letak geologis.
Keuntungan posisi Indonesia juga dapat dilihat secara geologis. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api. Keuntungan dari letak geologi seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas Indonesia, baik daratan dan lautan, kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Selatan atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km. Demikian tadi materi untuk hari ini, dan selanjutnya adalah latihan. Jadi tugas kalian adalah mengerjakan aktivitas individu. Jadi silakan soalnya ini kalian tulis di buku tulis kalian, kemudian jawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Silakan bisa dibaca ulang materi yang saya sampaikan tadi, kemudian silakan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2. Setelah dikerjakan, silakan di-upload di Google Classroom. Jika kalian menggunakan laptop atau komputer, maka tugas kalian silakan upload ditambah atau buat tugas. Jadi kalian buka pembelajaran IPS ke-3, kemudian kalian upload di tugas Anda ini di sini. Nanti di-upload, dilampirkan file tugas kalian fotokan, kemudian nanti dilampirkan di sini. Kemudian tandai sebagai selesai. Jika kalian menggunakan HP, tampilannya seperti ini, sama langsung dilampirkan di lampiran tugas. Sekian untuk materi hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.